Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai kuliah pertemuan yang ketiga ya dari mata kuliah pendidikan Pancasila ya. Oke, saya akan coba untuk share screen. Langsung saja share screen ya. Mudah tidak terjadi masalah. Nah, sudah keluar. Pembahasan pendidikan Pancasila pada pertemuan ketiga ini yaitu mengenai menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, terutama di perguruan tinggi ya. Nah, pertama, kenapa butuhnya kita mempelajari pendidikan Pancasila ya sebagai mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi itu tidak lain karena adanya aspek sejarah ya, adanya aspek peninggalan para pendahulu kita yang mana mereka sudah sejak zaman dahulu telah memiliki nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang teguh, nilai-nilai yang kuat ya, yang memiliki irisan yang sangat banyak ya dengan Pancasila ya, sehingga butuhnya pendidikan Pancasila terutama pada perguruan tinggi ya yang diajarkan kepada para sivitas akademik ya, terutama sivitas akademik Universitas Pancasila. Adapun nilai-nilai teguh yang sudah ada itu adalah pertama sudah sejak zaman dahulu kala ya, masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia ini memiliki kepercayaan kepada Tuhan ya, dan juga memiliki sifat yang toleran ya. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berketuhanan ya, bangsa yang memiliki Tuhan ya, sehingga mereka memiliki rasa mawas diri, memiliki rasa selalu diawasi oleh Tuhan, sehingga segala perilaku mereka selalu memberikan perilaku yang terbaik ya, karena mereka selalu merasa diawasi oleh Tuhan, dan juga memiliki rasa toleran. Toleran itu adalah memberikan keleluasaan pada orang lain, membiarkan orang lain untuk menjalankan kepercayaannya masing-masing ya. Nah, toleran itu bukan berarti mencampur adukan, bukan berarti membuat sesuatu menjadi tidak jelas, bukan ya. Toleran itu adalah membiarkan ya, membiarkan atau kita tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kita ya. Nah, itulah toleran ya. Jadi kalau ada yang mengatakan toleran itu adalah memaksa ya, mengikuti atau mencampur adukan, nah itu bukanlah toleran ya. Toleransi itu adalah kita membiarkan. Misalkan ya, contoh misalkan saya yang beragama Islam, saya membiarkan atau saya memberikan keleluasaan bagi agama lain untuk tidak masuk ke dalam agama saya, dan juga sebaliknya ya. Jadi itulah toleran ya, yaitu tidak memaksa orang lain untuk mengikuti ajaran agama kita ya. Nah, itulah namanya toleransi ya. Lalu yang kedua adalah gotong royong. Gotong royong ini adalah saling bantu membantu ya. Sejak zaman dahulu kala ya, kita ini bangsa yang terkenal dengan gotong royong. Terutama ketika kita masih ada di daerah-daerah yang suasananya masih pedesaan ya, mungkin itu sangat terasa gotong royongnya ya. Bahkan ketika terjadi musibah seperti ada yang meninggal ya, nah, ini sangat terasa sekali gotong royongnya. Tanpa harus ada komando ya, tanpa harus ada satu perintah, masyarakat ya ketika ada yang tertimpa musibah di daerah-daerah pedesaan, itu mereka saling gotong royong, saling bantu membantu ya. Nah, ada yang membawakan makanan ya untuk membantu si yang terkena musibah ya. Lalu ada yang memberikan sumbangan dan lain-lainnya. Itu tidak ada yang menyuruh ya. Itu tidak ada yang suruh mereka seperti itu. Tapi mereka jalan sendiri ya. Nah, itulah gotong royong. Dan itu sudah dilakukan oleh masyarakat bangsa kita ini ya sejak dahulu kala. Tapi kalau di perkotaan ya saya tidak tahu ya. Tapi kalau di pedesaan itu pasti masih ada ya. Dan kita juga masih merasakannya ya. Nah, itulah gotong royong ya. Lalu musyawarah ya. Nah, musyawarah ini juga sudah menjadi suatu peninggalan masyarakat kita yang sejak dari dahulu kala ya. Sejak dari dahulu kala itu seperti itu ya. Eh, Tanpa adanya apa ya dibilang perintah ya, atau mungkin ada
adanya suatu yang suruhan ya, itu masyarakat kita itu sudah biasa musyawarah ya. Terus lagi-lagi ya kembali ke masyarakat yang masih kental ya, yaitu di pedesaan ya. Itu mereka sering sekali bermusyawarah ya. Dan itu memang sudah sejak zaman dahulu kala ya, musyawarah, yaitu para tokoh-tokohnya ya, para ahli-ahlinya ya, tokoh masyarakat, ahli agamanya ya, itu biasanya suka bermusyawarah ya. Biasanya ada jadwalnya ya, bermusyawarah sepekan sekali, sebulan sekali di balai desa atau di balai mana gitu ya. Mereka sudah sering melakukan hal itu dari dahulu. Itulah nilai-nilai teguh yang sudah ada sejak zaman dahulu kala yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita ya, yaitu bermusyawarah ya. Lalu solidaritas. Nah, solidaritas itu persaudaraan ya, kekuatan persatuan ya. Nah, ini semua adalah satu kesatuan ya, solidaritas, kekuatan persatuan ya. Ketika ada yang tertimpa musibah ini, sebenarnya solidaritas dengan gotong royong ini dia hampir sama ya. Tapi kalau solidaritas itu lebih kepada yang tidak nampak atau yang abstrak ya. Ada rasa persaudaraan ya. Jadi dia lebih ke abstrak ya. Kalau gotong royong itu dia lebih ke fisik ya, terlihat ya. Itu saling bantu-bantunya terlihat, itu gotong royong ya. Misalkan ya, ketika mengangkat suatu beban yang berat, misalkan mengangkat suatu batu yang besar. Nah, ini kita kan melihat ada beberapa orang yang saling mengangkat gitu ya. Nah, itu kita lihat ya, itu namanya gotong royong ya. Tapi kalau solidaritas itu kita misalkan tadi ya, sama-sama misalkan mengangkat satu batu. Nah, ini sebelum gotong royong itu terjadi, ini ada rasa solidaritas, itu adanya rasa ingin mengangkat batu itu ya, ingin mengangkat batu itu yang menghalangi jalan ya, untuk menyingkirkannya agar orang lain dan dia juga bisa melewatinya. Nah, itu namanya solidaritas ya. Jadi solidaritas itu dia lebih kepada yang abstrak atau yang psikis yang tidak bisa terlihat ya, itu solidaritas ya. Ini adalah nilai-nilai teguh ya. Nah, berdasarkan nilai teguh yang sudah ada pada bangsa Indonesia ini yang sangat sesuai ya dengan ajaran Pancasila ya, dengan Pancasila ini ya. Oleh karena itulah saat sekarang ini sangat penting untuk diberikan mata kuliah pendidikan Pancasila ya. Nah, yaitu kita memupuk ya generasi kita ini mulai sekarang, yaitu kenapa harus kita mempelajari Pancasila. Pertama ya, kita harus adanya kesadaran dalam membayar pajak atau kontribusi kepada negara ya. Dengan mempelajari Pancasila, kita akan memunculkan sesuatu ya, yaitu rasa memiliki ya, adanya sense of belonging ya pada negara ini ya, sehingga kita memberikan kontribusi ya, memberikan kontribusi yaitu kalau karena itu yaitu berupa pajak ya kepada negara ini, yaitu adanya kesadaran membayar pajak ya. Dengan mempelajari Pancasila ini diharapkan adanya sense of belonging, adanya rasa kepemilikan ya, sehingga kita akan menjadi seorang yang ingin memberikan, bukan orang yang ingin diberi ya. Lalu adanya masalah korupsi. Nah, adanya masalah korupsi juga merupakan salah satu ya tujuan ya kenapa kita harus mempelajari Pancasila ini. Orang yang mempelajari Pancasila, orang yang mengerti Pancasila, dia pasti ya akan menghindari dan bahkan meninggalkan korupsi ya. Meninggalkan korupsi karena dia akan merasa terawasi ya. Dia akan merasa dilihat ya oleh Tuhan ya, yang Maha Kuasa, yang Maha Esa ya. Sehingga tindak laku korupsi tidak akan pernah terjadi ya kalau seseorang itu mempelajari Pancasila, mengamalkan Pancasila dengan baik ya. Lalu masalah lingkungan ya. Nah, ini juga ya salah satu tujuan penting kita mempelajari Pancasila adalah untuk menimbulkan rasa kepemilikan terhadap lingkungan ya. Baik itu secara kebersihannya ya,
secara pergaulannya, ya. Nah, yaitu Pancasila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Nah, dengan kita mempelajari Pancasila, yaitu Pancasila kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab, nah, kita akan menjaga pergaulan sesama dalam lingkungan kita, ya. Nah, inilah ya kenapa Pancasila itu penting, ya, untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan, ya. Lalu yang paling berat lagi adalah masalah disintegrasi bangsa. Nah, masalah pecahnya bangsa. Seorang yang mempelajari Pancasila ini pasti dia tidak akan mengalami disintegrasi bangsa. Karena jelas dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, ya. Persatuan Indonesia, nah ini sangat bertolak belakang dengan disintegrasi bangsa, ya. Kita bersatu, ya. Sehingga adanya persatuan itu, ya, nilai-nilai persatuan itu harus ditanamkan agar tidak terjadinya pecah pada bangsa kita ini. Lalu juga masalah dekadensi moral, ya, adanya penurunan moral, terutama di masyarakat perkotaan mungkin, ya, yang memang sudah mulai adanya arus informasi yang sedemikian dahsyatnya, walaupun mungkin sebagian di masyarakat pedesaan juga sudah mulai masuk arus informasi, ya. Tetapi kalau dari sisi lokasi mungkin ya perkotaan itu memang lebih cepat, ya. Dan ini juga mempengaruhi dekadensi moral masyarakatnya, ya. Ketika arus informasi itu semakin kuat masuknya, maka dekadensi moral juga semakin cepat, ya. Nah, di sini fungsinya Pancasila untuk bisa penyaring, ya. Yaitu yang pertama, sila pertama, ya, bagaimana ketuhanan yang Maha Esa itu bisa menyaring seseorang, ya, agar dia tidak mengalami dekadensi moral, tidak terjadi penurunan moral. Karena seorang yang meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, ya, dia akan berusaha menjaga, ya, berusaha menjaga. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, dia akan melakukan tindak lakunya sebagaimana manusia, ya, yang memperlakukan orang lain dan dirinya, ya, dengan adil dan juga dengan adab, ya. Ya, mohon maaf, ini yang ketiga ini adalah bukan masalah narkoba lagi, ya. Ini adalah masalah terorisme, ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah masalah narkoba, yaitu penyalahgunaan obat-obatan, ya. Obat-obatan, ya, penyalahgunaan obat-obatan, ya. Nah, masyarakat kita, ya, baik itu golongan tua maupun muda, mungkin ada yang mengalami kesulitan, ya. Dalam kesulitan ini bukan dalam kesulitan keuangan, tapi kesulitan dalam hidupnya, ya. Dan dia tidak bisa mencari pemecahan solusi, sehingga dia lari atau mengambil ke hal-hal yang merusak, yaitu narkoba, ya. Nah, sehingga disinilah lagi-lagi perlunya dia menyadari bahwa Pancasila itu penting. Kenapa? Dia harus ingat, ya, sila pertama, dia memiliki Tuhan, ya. Dia memiliki Tuhan yang Maha Esa yang bisa menjadikan tempat dia untuk berlari, ya, untuk berlabuh, ya. Lalu dia juga menyadari bagaimana dirinya itu sebagai manusia, ya. Sebagai manusia, ya, kemanusiaan, ya, dia harus memperlakukan dirinya juga sebagai manusia, ya. Orang yang mengkonsumsi narkoba, dia telah merusak dirinya, ya. Dia merusak dirinya dan dia telah berlaku tidak adil, ya, pada dirinya, ya. Dan juga dia tidak beradab terhadap dirinya juga dan juga masyarakat sekitarnya, ya. Lalu narkoba ini juga pemecah persatuan. Kenapa? Karena orang yang dikuasai oleh narkoba akalnya akan hilang dan dia akan tidak akan bisa bersatu, ya. Walaupun bersatu mungkin hanya sesaat. Nah, lalu bagaimana satu pun tidak, bagaimana dia bisa bijaksana, ya. Yang pastinya mengkonsumsi narkoba ini telah melakukan suatu tindakan yang tidak bijaksana, ya, dan tidak memiliki hikmah, ya, sehingga tidak bisa mereka itu bermusyawarah, ya, dalam satu mewakili satu masyarakat, ya. Nah, itu, ya. Lalu masalah terorisme yang sekarang ini, ya,
adanya golongan orang-orang tertentu ya yang memberikan rasa takut kepada orang lain, yang menimbulkan rasa takut pada orang lain ya. Nah, ini sangat bertentangan dengan Pancasila ya. Sangat bertentangan dengan Pancasila ya. Kenapa? Karena Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa ya, pertama. Nah, seorang yang meyakini Tuhan itu ada, dia pasti akan menjaga, bukan meneror atau bukan menakut-nakuti ya. Seorang yang meyakini Tuhan itu ada, ya, dia tidak akan meneror siapapun dia, siapapun golongan apapun dia, ya, dari manapun dia, ya, dia tidak akan memberikan rasa takut pada orang lain, ya, karena orang yang meyakini Tuhan itu ada, dia akan memberikan perlindungan, ya, bukan justru menimbulkan rasa takut, ya. Nah, itulah ya. Pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini sangat bertentangan dengan kemanusiaan dan yang adil dan beradab. Terorisme ini dia telah menjadikan manusia bukan manusia, ya. Kemanusiaannya tidak ada, ya. Tidak ada kemanusiaan pada terorisme, ya. Nah, siapapun dia, golongan apapun dia, ya dari manapun dia, ya. Saya tidak ingin mengidentifikasi, tidak ingin mengidentikan ya terorisme itu dengan suatu golongan atau agama tertentu, tapi yang ada ya kita harus melihat secara objektif ya. Kita harus melihat secara jernih ya. Yang namanya terorisme, orang-orang atau golongan yang memberikan rasa takut ya dari manapun asalnya itu sangat bertentangan dengan Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua ya, karena dia telah menjadikan manusia bukan sebagai manusia. Lalu dia telah menjadikan manusia itu tidak adil ya. Dia telah menjadikan manusia itu tidak beradab. Lalu dia juga akan memecah belah persatuan. Nah, itulah terorisme ya. Orang-orang yang memecah belah persatuan itu adalah terorisme ya. Memberikan kabar-kabar buruk, memecah belah bangsa ya. Itulah terorisme ya. Itulah tidak sesuai dengan Pancasila. Siapapun dia, dari manapun dia, golongan manapun dia, ya, mereka adalah terorisme, ya, yang memecah belah bangsa, yang menjadikan manusia tidak sesuai dengan manusia, yang tidak berlaku adil, yang tidak memiliki adab, ya. Nah, itulah terorisme. Lalu yang tidak bisa memberikan hikmah pada orang lain, ya, yang tidak bisa memberikan mewakili orang lain, ya. Nah, yang tidak bisa memimpin. Nah, terorisme itu tidak bisa memimpin karena dia pemimpinannya selalu memberikan rasa takut. Walaupun dia memimpin, dia akan selalu memberikan rasa takut kepada orang yang dipimpinnya. Nah, inilah ya bahaya terorisme ya. Nah, dia sangat tidak sesuai dengan sila keempat juga. Lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apalagi ini ya. Seorang terorisme ya yang selalu memberikan rasa takut pada orang lain ya, dia tidak akan bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, dia tidak akan bisa memberikan adil bagi rakyatnya. Nah, inilah ya. Siapapun dia, golongan apapun dia, dari manapun dia, ya, ketika dia tidak bisa memberikan rasa adil, bagaimana mungkin dia bisa memberikan rasa adil kalau dia selalu memberikan rasa takut, ya. Itulah terorisme, ya. Nah, inilah kenapa kita harus belajar Pancasila, ya. Nah, ini visi dan misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ya. Agar sivitas akademik terutama Universitas Pancasila ini berkepribadian Pancasila ya. Tujuannya ya. Misinya yaitu kita mengembangkan potensi akademik peserta didik ya. Misi psikopedagogisnya ya agar sesuai dengan Pancasila. Lalu menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat bangsa dan negara. Ya, dengan misi psikososial, ada misi secara sosialnya yang psiko itu rasa apa dirinya secara sosialnya ya, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan, misi sosiokultural, ya misi secara kultural atau kebudayaan ya, lalu mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi ya, menjadi satu terintegrasi ya, atau disiplin ilmu sintetik ya. Nah, sebagai misi akademik ya. Nah, inilah visi dan misi pendidikan Pancasila ya. Kenapa pentingnya Pancasila ya, inilah ya visi dan misinya ya. Nah,
Lalu, nah, lagi-lagi ya menanya, kenapa pendidikan Pancasila itu penting ya? Pertama, kesadaran gaya hidup sederhana dan cita produk dalam negeri. Ya. Dengan kita mempelajari Pancasila ini, kita harus memiliki gaya hidup yang sederhana, gaya hidup yang tidak berlebih-lebihan. Ya, karena ketika kita meyakini Tuhan itu ada, maka kita akan merasa kita itu sudah menjadi seseorang yang cukup lah, ya, cukup dalam hal kehidupan ini, ya, tidak perlu berlebih-lebihan sebagai hamba, ya, hamba dari Tuhan yang Maha Esa, ya, kita akan merasa bahwa hidup kita ini tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Lalu kita juga akan merasa kita harus menjadi manusia ya yang adil. Yang adil itu yaitu kita menjadikan sesuatu itu sesuai dengan porsinya, ya. Nah, untuk itu maka kita harus menempatkan porsi produk dalam negeri itu harus lebih banyak daripada mencintai porsi produk luar negeri, karena mencintai produk dalam negeri itu akan membangkitkan perekonomian dalam negeri, ya, sehingga menjadi bangsa yang maju, ya. Lalu kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang, ya. Nah, dengan mempelajari Pancasila ini, kita harus memiliki kesadaran bahwa hidup kita ini dan generasi mendatang ini yaitu generasi yang meyakini adanya Tuhan, ya, Tuhan yang Maha Esa, lalu generasi yang bisa menjadikan manusia itu sebagaimana manusia, yaitu kemanusiaan, ya. Lalu generasi yang bisa berbuat adil, ya, buat dirinya sendiri dan orang lain, dan juga generasi yang memiliki adab, sehingga generasi itu bisa bersatu, ya, persatuan Indonesia, dan generasi itu bisa menjadi pemimpin, ya, generasi yang memimpin, ya, memimpin dengan hikmah, ya, dan dengan kebijaksanaan, ya, dan bermusyawarah, ya, dalam mewakili, ya, generasi yang ada pada saat itu, ya. Lalu kesadaran pentingnya semangat kesatuan dan persatuan, solidaritas, ya, adanya kekuatan solidaritas, persaudaraan, ya, persaudaraan. Lalu kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa, ya. Nah, ini ya, mental bangsa. Nah, Pancasila sangat bagus sekali, ya. Karena apabila kita lihat dari sila-sila yang ada dalam Pancasila, ini semuanya menjaga mental bangsa. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ya. Seorang yang meyakini Pancasila sebagai ideologinya, ya, dia pasti akan menjadikan Tuhan sebagai sumbernya, karena sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga mentalnya akan kuat, ya, karena dia yakin adanya Tuhan, ya. Mentalnya akan kuat. Lalu bagaimana dia eh, kemanusiaan yang adil dan beradab? Bagaimana dia menjadikan dirinya dan orang lain sebagai manusia, ya, mentalnya sebagai mental manusia, dan juga mental yang adil, dan juga mental yang beradab, dan juga mentalnya juga dia akan bersatu, ya, kekuatan mentalnya akan bersatu. Lalu dia juga akan memiliki hikmah, ya, mental itu harus ada hikmahnya juga, ya. Dan juga yang terakhir itu dia juga akan menjadikan mentalnya itu harus memberikan rasa adil bagi seluruh rakyat, ya, apabila dia pemimpin, ya. Lalu kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum, ya. Nah, nih, ya, Pancasila juga mendukung, ya. Kenapa Pancasila itu sangat penting? Karena pertama tadi itu, ya, kita kembali lagi bagaimana isi dari sila-sila dalam Pancasila, yaitu ketahanan yang Maha Esa, bagaimana hukum ini ditegakkan, ya. Seorang penegak hukum harus yakin bahwa Tuhan itu ada, sehingga tidak akan memberikan produk hukum yang berat sebelah atau semena-mena terhadap orang lain, ya, yang mana orang itu mungkin rakyat kecil atau orang yang lemah, ya, sehingga dia akan berlaku adil, ya, dia akan memanusiakan manusia. Dengan hukum itu dia akan memanusiakan manusia, ya, dia akan berlaku adil dan dia akan memberikan adab, ya, walaupun terhadap seorang tahanan sekalipun, ya, hukumnya dia juga harus tetap adil dan beradab, ya, ada adab, ada sopan santunnya, ya. Lalu hukumnya juga dia akan mempersatukan, ya, bukan memecah belah. Jadi tujuan hukum itu bukan untuk memecah belah, melainkan tujuan hukum itu adalah mempersatukan sebagaimana dalam sila ketiga itu persatuan Indonesia, ya. Dan hukum juga harus memiliki kepemimpinan, ya, adanya hikmah, ya. Hukum juga harus memiliki hikmah, ya.
Hukum tidak boleh hanya sekedar hukum, tapi hukum itu harus memberikan hikmah, suatu pelajaran, ya. Nah, sehingga hukum itu menjadi alat untuk sesuatu yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, inilah ya pentingnya kita menanamkan ideologi Pancasila ini ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Nah, ini kita lanjutnya. Nah, ini berdasarkan surat keputusan Dirjen Dikti nomor 38 ya, garis miring Dikti garis miring keputusan garis miring 2002 pasal 3 ayat 2 bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian dan tujuan yaitu satu ya tadi ya, lagi-lagi pentingnya kita belajar Pancasila agar memiliki kemampuan untuk mengambil nurani ya. Nah, dan Pancasila bagaimana hati nuraninya ini sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa ya. Hati nuraninya ini manusia yang adil dan beradab, bersatu, memberikan hikmah dan memberikan keadilan sosial bagi seluruhnya ya. Lalu agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemindahannya ya sesuai dengan Pancasila tadi ya, sesuai dengan 5 sila tadi. Dan juga agar mampu mengenali perubahan-perubahan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ya. Nah, sehingga ketika ada perubahan-perubahan perkembangan ilmu teknologi, nah dengan adanya Pancasila itu bisa mengarahkan perubahan itu menjadi lebih baik ya. Karena dia menyadari pertama dengan adanya perubahan teknologi yang sangat cepat ini, dia akan berusaha bagaimana apakah Tuhan yang Maha Esa ini meridhoi dia atau tidak ya. Misalkan ada suatu perkembangan teknologi yang agak merusak akal atau merusak jiwanya ya, bagaimana dia bisa menempatkan apakah Tuhan ini setuju atau tidak gitu kan. Apakah Tuhan yang Maha Esa ini setuju atau tidak dengan yang demikian itu gitu kan. Lalu apakah perubahan teknologi itu dia menjadikan manusia sebagaimana manusia? Karena pada saat ini ya manusia itu terkadang ya mohon maaf hidupnya dalam dunia maya ya, dalam dunia nyatanya kurang eksis di dunia maya tapi dunia nyatanya tidak eksis ya. Nah itu ya, itu juga harus disikapi bagaimana ya, apakah dia menjadikan menjadi manusia itu sebagaimana manusia, sebagaimana isi dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Lalu bagaimana perubahan teknologi ini, apakah memupuk persatuan atau justru malah merenggangkan persatuan ya. Nah, dan juga bagaimana perubahan teknologi ini apakah dia memberikan hikmah atau tidak nih ya. Dilihat ya, apakah perubahan teknologi ini memberikan rasa adil. Nah, itu semua ya kita kembalikan pada sila-sila dalam Pancasila. Lalu agar mampu maknai peristiwa sejarah untuk menggalang persatuan ya. Nah, itu ya SK Dikti ya. Tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi dan bermartabat. Ya, dengan dari Pancasila ini ya, satu ya, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini menjadi nomor satu. Ya, kenapa? Karena ini adalah sila pertama, ya, sila pertama dari Pancasila, ya, sehingga seorang sarjana dia menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, sehingga tidak adanya gap ya antara ilmu dengan iman ya, tidak adanya jarak ya antara ilmu dengan iman ya. Lalu yang kedua yaitu memanusiakan manusia, itu sehat jasmani dan rohani ya, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur ya, manusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, inilah sehat jasmani dan rohani, itu manusia sebagaimana manusia ya. Lalu yang ketiga, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani. Nah, ini persatuan Indonesia ya. Bersatu ya. Bersatu ya karena memiliki kepribadian ya. Orang yang bersatu itu karena orang yang memiliki kepribadian yang kuat, yang mantap, yang mandiri ya, dan bertanggung jawab ya. Nah, itulah makanya mereka bisa bersatu. Kalau tidak bertanggung jawab pasti akan susah untuk bersatu ya. Lalu mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni. Nah, ini dengan kebijaksanaan ya. Dengan ini kebijaksanaan, dengan cara-cara yang bijaksana. Perkembangan iptek ini diarahkan seperti apa? Ya, jangan sampai perkembangan iptek ini menjadi bumerang buat kita sendiri ya. Nah, jangan sampai kita malah jadi istilahnya apa? Harusnya kita yang mengarahkan, kita malah yang diarahkan oleh iptek ya.
Lalu mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya, ya. Nah, secara spesifik, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk pertama memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dan dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya. Lalu yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, ya, dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lalu yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis, mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu tahun 1945. Yang keempat, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, itu bersatu, ya, kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat yang madani, yang demokratis, berkeadilan dan bermartabat berlandaskan pada Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia, ya. Nah, ini dalam Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2013. Nah, inilah ya kenapa pendidikan Pancasila itu begitu penting, ya karena kita sebagai bangsa Indonesia, ya bangsa yang besar, kita memiliki falsafah dan ideologi negara yang begitu bagus, yaitu Pancasila. Kita harus pertama harus mengetahuinya, ya minimal harus hafal terlebih dahulu, ya. Setelah hafal kita menghayatinya, ya kita menghayatinya pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya itulah ya, kita harus mengetahui dan juga harus menghayati dan mengamalkannya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya perkuliahan kita. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa silahkan langsung saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.